Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Now is the Thursday. You know that we will have English class. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan bahagia. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa belajar bahasa Inggris ya dengan penuh semangat. Oke. Sebelum kita mulai, kalian masih ingat ya pembelajaran sebelumnya ya, yaitu tentang apa? Ya, verbal and nominal sentence. Apalagi pertanyaan menggunakan question word. Ya, masih ingat ya. Oke, pada pertemuan kali ini we are going to learn about recount text. Ya, kalau kemarin kita sudah mempelajari apa ya, kalimat-kalimat yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah recount text. Nah, kali ini kita akan mulai masuk tentang materi recount text. Dan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah pada akhir pembelajaran nanti kalian dapat menyusun sebuah teks recount sederhana berdasarkan contoh gambar dan gambar yang diberikan. Jadi pastikan anak-anak memperhatikan contoh dan penjelasan dengan seksama sehingga kalian nanti tidak menemukan kesulitan untuk menyusun sebuah teks recount yang sederhana. Nah, berikutnya, before we go too far in discussing what a recount text is, ya, sebelum kita lebih jauh belajar tentang apa itu text recount, please look at the following pictures. Nah, perhatikan gambar berikut ini ya anak-anak. Oke, what pictures are they? Have you ever visited there? Gambar-gambar apa itu? Pernahkah kalian pergi ke sana? Okay, number one is the pictures of Borobudur Temple, and number two is the picture of Parangtritis Beach, and you know number three is the picture of what? Ada yang tahu ini yang lagi viral itu ya? Itu adalah the picture of Nepal Van Java ya, yang ada di Magelang. And the last is the picture of Tawangmangu waterfall ya, Grojogan Sewu waterfall in Tawangmangu. Nah, kalau kita melihat gambar-gambar ini apa yang terlintas di benak kalian? Nah, pasti kalian terlintas tentang piknik gitu ya. Nah, jadi tema kali ini memang kita akan menulis tentang pengalaman waktu kita piknik ya. Kalau namanya pengalaman itu pasti sudah lampau ya. Bukan rencana, tapi yang sudah lalu. Nah, please answer my questions. Have you ever gone for a picnic? Pernahkah kalian pergi piknik? Saya yakin semua anak-anak sudah, meskipun hanya sekali. Bahkan mungkin ada yang lebih dari 2 kali, mungkin 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Nah, kalau pernah piknik, nah silakan, can you tell me? Bisakah kalian memberitahu aku? Where did you go? Masih ingat where menanyakan tempat. Kemana kalian pergi? Mungkin ke Ancol, ke mana gitu ya, ke tempat yang kalian suka seperti apa? Nah, minimal ke mana itu? Di luar itu ya. And when did you go there? Kapan kalian pergi ke sana? Mungkin tahun lalu, mungkin ke tahun 2017 dan lain sebagainya. Kemudian, with whom did you go there? Dengan siapa kalian pergi ke sana? Dengan teman sekolah atau dengan keluarga gitu ya. Kemudian, how did you go there? Bagaimana kalian pergi ke sana? Naik bis, or naik mobil pribadi, naik sepeda motor, atau mungkin bahkan
pakai sepeda ontel, gitu ya. After arriving there, setelah pergi ke sana, what activities did you do there? Kegiatan apa saja yang kalian lakukan di sana? Tell me from the first until you return home again. Ceritakan pada saya ya, mulai dari pertama kalian berangkat gitu ya, sampai kalian pulang lagi itu apa yang kalian lakukan. Misalnya kalian berangkat itu jam berapa, terus sampai sana ngapain, kalian ceritakan semua sampai kalian pulang lagi ke rumah. Kemudian yang terakhir, finally, how did you feel about your vacation and why? Bagaimana perasaan Anda, perasaan kalian tentang piknik tadi dan mengapa kalian merasa itu gitu ya. Nah, untuk perasaan kalian bisa satisfied. Satisfied itu apa? Puas. Atau disappointed, atau kecewa. Barangkali sampai di sana malah hujan, jadi nggak bisa bermain air misalnya kalau ke pantai gitu ya. Atau tired, lelah. Atau happy, bahagia. Atau sad, sedih. Nah, ini kalian ceritakan. Nah, ini sebelum kalian bisa menceritakan sendiri tentang pengalaman piknik kalian. Nah, jadi untuk menceritakan sebuah pengalaman ini juga ada aturannya gitu ya. Ada caranya. Nah, silakan perhatikan contoh berikut ini. Ya. Ini yang kita sebut dengan recount text. Nah, silakan simak, nanti kalian simpulkan apa sih recount text itu dan isinya apa saja gitu ya. Kita baca sebelumnya. Sebelum nanti kalian menganalisis apa yang ada di dalam teks ini, marilah kita baca. Sambil kalian menyiapkan LK tadi ya, yang melengkapi kosakata yang sudah kalian catat tadi, yang sudah di-share di grup WA, di screenshot. Nah, itu kalian persiapkan sambil kalian tulis kalau ada informasi yang kalian dapat dari teks ini. Kita baca ya, dengarkan baik-baik. Last week, my family and I went to the zoo. We went to the zoo at 7 in the morning by car. At 9 a.m., we got in the zoo. We saw some birds. We saw birds and reptiles. Before having lunch, we went for a ride on the elephant. My little brother was very afraid. The elephant moved, shaking. Dad held my little brother. My mother saw outside. After lunch, we saw some birds in the park. In the afternoon, we returned home. We were very tired but happy. It was interesting holiday. Nah, setelah itu hal yang pertama yang kalian lakukan sebelum lebih lanjut kita membahas teks ini, silahkan tulis kosakata yang ada di dalam teks itu ya, kemudian dimasukkan ke dalam tabel sesuai jenis katanya. Ini kita sudah beri contohnya ya. Yang pertama verb yang termasuk kata kerja itu apa? Di sini contohnya adalah ada kata when. Ingat when itu bentuk kedua. Kedua dari apa? Go. Maka nulisnya nanti begini ya. When dalam kurung itu kata kerja bentuk pertamanya, kemudian artinya. Kemudian yang kedua adalah noun. Dari kata-kata di dalam teks tersebut yang termasuk ke dalam kata benda itu apa? Ingat, kata benda itu kata yang bisa ada ukurannya gitu ya. Kalau yang bisa dihitung dengan 1, 2, 3. 1 meja, 1 kursi, 1
apa. Tapi ada juga yang tidak bisa dihitung dengan 1, 2, 3. Contohnya segelas air, seember air, dan tidak harus airnya. Bisa. Ini contohnya adalah zoo. Zoo itu termasuk kata benda, sebuah kebun binatang gitu ya. Berikutnya adverb of time, ini keterangan waktu. Gampang kan ya? Contohnya adalah last week, minggu yang lalu. Nanti dicari yang lain ada kata keterangan waktu apa saja yang masih ada di dalam teks tersebut. Kemudian adverb of place, keterangan tempat. Ini contohnya in the park, di taman. Kemudian yang terakhir adalah adverb of manner. Adverb of manner itu keterangan cara. Misalnya dia menari dengan indah, dengan hati-hati, itu berarti adverb of manner. Silakan kalian lengkapi, diskusikan dengan temanmu dalam kelompok ya. Dicari selengkap mungkin supaya kalian nanti lebih mudah untuk memahami teksnya. Nah, kalau sudah lengkap tabel kalian, nah silahkan dengarkan penjelasan berikut ini. Akan saya jelaskan, silakan nanti kalian dalam kelompok kemudian menyimpulkan. Kegiatan berikutnya adalah menyimpulkan. Kalian juga sudah mencatatkan di buku kalian lembar kerjanya yang untuk menyimpulkan. Nah, silakan itu disimak, dipantengin. Nah, nanti kalau ada informasi kalian tinggal mencatat di buku kalian yang sudah kalian siapkan gitu ya. Oke. Teks tadi namanya adalah teks recount. Nanti kalian di dalam kelompok harus menyimpulkan. Jadi teks recount itu apa? Teks yang bagaimana? Teks yang menceritakan tentang apa gitu ya. Silakan diskusikan dalam kelompok. Nah, contoh dari teks recount ini adalah seperti ini. Kemudian, poin yang kedua, bahwa dalam teks recount itu ada namanya generic structure atau struktur generik atau bagian-bagian yang membentuk teks. Jadi teks itu kan kalau kita membuat sebuah teks itu kan tetap selalu ada pembukaannya bagaimana, intinya bagaimana, dan penutupnya seperti apa. Nah, ini dalam teks recount ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah orientation. Yang kedua adalah events. Yang ketiga adalah reorientation. Reorientation. Nah, maaf ini salah tulis ya. Reorientation. Maaf salah tulis. Nah, ini dihafalkan. Sekarang kita lihat dari teks tadi yang kita baca tadi, sekarang kita analisis. Yang termasuk orientation ini adalah pada paragraf pertama ini ya. Nah, silakan kalian simak, nanti kalian simpulkan, oh berarti orientation itu isinya apa gitu ya. Kemudian event itu isinya apa, kemudian reorientation itu isinya apa. Kita mulai dari apa itu orientation. Kita mulai dari orientation ya. Kita baca yang termasuk orientation ini di sini ya. Last week my family and I went to the zoo. We went to the zoo at 7 in the morning by car. Perhatikan pada kata-kata yang bercetak, yang berwarna lain itu ya. Ada merah, ada ungu, dan ada kuning itu. Yang pertama adalah last week. Last week itu artinya minggu yang lalu. Oh, berarti last week itu menjawab pertanyaan tentang ya kapan last week. Kemudian berikutnya adalah my family and I. Nah, ini namanya participant, spesifik participant tadi ya. Orangnya siapa? Siapa yang pergi ya? Ini di sini my family and I. Keluargaku dan saya. Berarti menjawab pertanyaan siapa. Kemudian I went to the zoo. To the zoo. Ke kebun binatang. Berarti kan menjawab pertanyaan apa? Kemana gitu ya? To the zoo.
Kemudian we went there at 7. Kita pergi ke sana pukul 7 in the morning. Di pagi hari. Ini berarti menjawab pertanyaan. Ya, kapan? By car. Dengan mobil. Nah, ini kalau dengan mobil itu berarti menjawab pertanyaan tentang bagaimana. Bagaimana ke sana. Nah, ini silakan nanti kalian simpulkan lagi bahwa orientation itu adalah bagian dari teks recon yang menjawab pertanyaan apa saja, gitu ya, yang memberitahu informasi tentang apa saja. Nah, jelaskan nanti kalian diskusikan dalam kelompok. Kalian harus aktif karena keaktifan kalian itu nanti akan dinilai sendiri-sendiri ya. Siapa yang suka komen, siapa yang diam aja, siapa yang mengkucek dan lain sebagainya. Berikutnya, bagian yang kedua dari teks recon adalah events atau sequence of event. Event itu bahasa Indonesia adalah kejadian. Nah, jadi setelah orientation adalah events, kejadian. Kita lihat di dalam events ini menceritakan tentang apa saja ya, kita baca. Nah, ini seharusnya bukan on ya. At 9 a.m. pada pukul 9 we got in the zoo. Kita sampai di kebun binatang. We saw birds and reptiles. Kita melihat, so bentuk kedua dari see. Kita melihat burung-burung dan reptil. Before having lunch, ya ini kalian perhatikan, ada kata before. Before itu artinya ya sebelum. Lunch, makan siang. Sebelum makan siang, we went for a ride on the elephant. Went, bentuk kedua dari go. Kita pergi mengendarai elephant, gajah. My little brother was very afraid. Saudara laki-lakiku, adik laki-lakiku sangat takut. Nah, kalian perhatikan, my little brother was very afraid. Kenapa menggunakan was? Nah, ini berarti termasuk dalam nominal sentence ya, masih ingat ya? Karena very afraid itu bukan kata kerja. The elephant moved shaking. Gajah itu moved, bergerak, berpindah, shaking dengan bergetar gitu ya. Dad held my little brother. Ayah held itu bentuk kedua dari hold. Jadi ayah memegang adik laki-lakiku. My mother saw outside. Ibu saya melihat keluar. Melihat keluar gitu ya. After lunch, kalau tadi before itu sebelum, nah kalau ini after itu setelah. Setelah makan siang, we saw some birds in the park. Nah, kata kerjanya apa ini ya? Belum saya merah-merah, kalian tahu ya? Sudah tahu ya? Ya, so, bentuk kedua dari see. Setelah makan siang, kita melihat burung in the park, di taman. In the afternoon, pada ya afternoon, siang hari, we returned home. Jadi return, bentuk kedua dari return, artinya kembali, kita kembali ke rumah. Dari penjelasan tadi, silakan kalian lihat pada kata-kata yang bercetak merah itu ada got, so, ada sampai, ada melihat, ada pergi, ada bergerak. Nah, semuanya adalah kata kerja yang menunjukkan kegiatan gitu ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa event itu berisi tentang apa gitu ya, berisi tentang apa. Silakan kalian diskusikan dalam kelompokmu lagi. Kemudian yang berikutnya, bagian yang terakhir dari sebuah teks recount adalah reorientation. Nah, ini salah tulis ya, nanti dibetulkan. Reorientation. Kalau yang depan itu orientation, kalau yang terakhir reorientation. Bedanya ada re. Nah, sekarang kita lihat pada paragrafnya, pada kalimatnya yang dan nanti kalian simpulkan bahwa reorientation itu tentang apa. We were very tired but happy. It was interesting holiday. Di situ ada artinya we were very tired. Kita sangat lelah but happy. Tetapi bahagia. Kalian tahu bahwa bahagia itu sebuah apa? Perasaan gitu ya. Merasa bahagia. Jadi yang
berupa perasaan itu bisa nanti bahagia, bisa nanti kecewa karena piknik tidak selalu bahagia. Nah, kebetulan dalam contoh ini bahagia gitu ya. And it was interesting holiday. Dan ini merupakan liburan yang menarik. Nah, dari penjelasan ini silakan kalian simpulkan, oh, berarti reorientation itu menjelaskan tentang apa, gitu ya. Nah, kalau sudah silakan kalian tulis hasil diskusi kalian di sini. Setelah itu nanti kalian komentar di grup, nanti akan saya Bu Guru beri waktu untuk kalian menyampaikan hasil diskusi kalian di dalam kelompok besar gitu ya, di dalam kelompok kelas gitu ya. Nah, yang pertama kalian tulis setelah kalian menyimak penjelasan dari Bu Guru tadi, kalian tulis apa itu recount text. Nanti jawabannya cukup pakai bahasa Indonesia, tidak usah pakai bahasa Inggris. Jadi recount text adalah sebuah teks yang menceritakan tentang apa, gitu ya. Kemudian berikutnya yang harus kalian isi adalah bahwa tadi dalam teks recount terdiri dari 3 struktur generik atau generic structure. Yang pertama adalah orientation, kemudian yang kedua adalah events, kemudian yang ketiga adalah reorientation. Nah, silakan kalian tulis dari hasil diskusi kalian. Tadi orientation itu berisi tentang apa, ya? Kemudian event itu berisi tentang apa? Kemudian reorientation itu berisi tentang apa? Nah, setelah kalian lengkapi tadi apa yang harus kalian isi, berikutnya juga discuss with your friend in your group. Diskusikan dengan teman-temanmu di dalam kelompok. What is the social functions of a recount text? Apa itu fungsi sosial dari sebuah teks recount? Apa itu fungsi sosial? Fungsi sosial itu tujuan. Jadi kira-kira si penulis ini menulis teks itu tujuannya untuk apa nih? Supaya ada gambaran, saya beri contoh ya. Saya beri pilihan. Apakah untuk mendeskripsikan sesuatu, apakah untuk menceritakan pengalaman masa lampau, atau untuk menghibur, atau untuk yang lain, silahkan. Ini saya beri gambaran, silahkan kalian diskusikan dengan teman dalam kelompokmu. Dan yang terakhir yang harus kalian simpulkan adalah language feature, ciri kebahasaan. Nah, ini saya bantu ya. Yang pertama, dalam teks tersebut menggunakan verb atau kata kerja bentuk keberapa. Silakan kalian lihat lagi ya. Tadi ada so, ada got, ada. Nah, itu bentuk keberapa. Nah, kemudian kalian tulis alasannya mengapa menggunakan bentuk itu ya. Silakan diskusikan dalam kelompok. Kemudian yang kedua juga sangat mudah, menggunakan to be apa. To be masih ingat ya, ada was, ada were lah ya. Ada was, ada were, ada is, ada am, ada are lah. Yang dipakai dalam teks recount itu apa? Tinggal mencari saja di teks. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan personal participant seperti apa. Jadi orangnya, subjeknya yang diceritakan di dalam teks itu apa. Nah, oke, begitu ya. Nah, berikutnya nanti setelah kalian selesai mendiskusikan, nanti kita akan bersama-sama menyimpulkan. Nanti akan saya beri kesimpulannya, tapi kesimpulan ini akan saya sampaikan kalau kalian sudah selesai kerja kelompok dulu. Nanti kita diskusikan di dalam kelompok kelas gitu ya. Nanti kalian tentukan sendiri apakah hasil diskusi kalian itu sudah betul atau perlu diperbaiki atau bagaimana gitu ya. Nanti akan kita sampaikan kesimpulannya di akhir pembelajaran. Nah, berikutnya, sebelum kalian pada akhirnya bisa membuat teks sendiri, sebuah teks recount sendiri, setelah kalian tadi belajar dan sudah menyimak kesimpulannya nanti, silakan kalian mengurutkan dulu, mengurutkan
Ini latihannya belum menyusun tapi cukup baru mengurutkan dulu kalimat-kalimat. Di sini ada 11 kalimat. Nah, ini perintahnya adalah arrange these sentences into a good recount text. Silakan kalian susun kalimat-kalimat berikut ini untuk menjadi sebuah teks recount yang benar berdasarkan teori yang sudah kita pelajari tadi ya. Kan dimulai dari mana yang termasuk orientation, mana yang termasuk event, dan mana reorientation. Oke, silahkan nanti diskusikan dalam kelompok. Mungkin kalian tidak menulisnya di grup, mungkin kalau semua terlalu keberatan gitu ya, terlalu panjang. Nah, kalian cukup menulis kata-kata depannya saja, misalnya we felt, we arrived, we went, we also attended, gitu ya, cukup kata-kata depannya saja. Silahkan berdiskusi dengan kelompokmu. Dan yang terakhir setelah kalian melewati seluruh kegiatan ini, maka yang terakhir adalah kalian saatnya untuk praktek membuat sebuah teks recount sederhana. Nah, ini saya permudah, kalian cukup berdiskusi saja dengan kelompokmu nanti. Hasil kerja kelompokmu ini merupakan nilai dari masing-masing kalian. Jadi kelompok sama, tetapi syaratnya harus aktif. Kalau tidak pernah komen sama sekali ya tidak dapat nilai gitu ya. Nah, now it's time for you to practice your writing. Nah, supaya kalian ada gambaran, ini temanya adalah tentang gambar ini ya. Nah, ini piknik ke pantai. Saya beri alur-alurnya ini ya. Jadi silakan tadi untuk menulis dimulai dengan orientation. Nah, dalam orientation itu mencakup informasi tentang kapan, siapa, sama siapa, kemana, naik apa, how, bagaimana ya. Kemudian yang kedua, sequence of event. Nah, ini tuliskan minimal 5 kata kerja dulu ya, 5 kata kerja. Kemudian untuk nanti kemudian dibuat menjadi sebuah kalimat lengkap tentang apa yang kamu bisa atau kegiatan apa yang kamu lakukan di pantai. Mungkin tidak harus terpaku pada gambar ya. Kalau 5 kalimat itu tidak harus terpaku pada gambar. Bisa kalian tambah sendiri, minimal 5 kalimat. Nah, ini saya beri contoh yang pertama, swim. Ini bentuk kedua dari swim, berenang. Maka nanti kalimatnya bisa we swam in the beach. Nah, gitu ya. Nah, ini kalian tinggal menambahkan 4 yang lain. Nah, ingat harus bentuk kedua. Dan yang terakhir adalah reorientation. Tadi reorientation itu tentang apa? Tentang perasaan kalian, tentang piknik yang kalian lakukan. Apakah kalian merasa senang atau merasa bosan ya, anggap saja sak kelompok semuanya sama, senang-senang semua, bosan-bosan semua, dan alasannya kenapa. Ini tidak harus yang senang ya, tidak harus senang, misalnya kecewa, kenapa gitu ya, bisa. Nah, dan untuk menulis, kalian yang harus ingat adalah remember the pattern. Silahkan kalian buka lagi catatannya, kalian harus melihat polanya ya. Jadi saat kalian menulis kalimat, pastikan bahwa kalimat kalian itu sudah benar. Dicek kan, ini cara mengeceknya. Kalau kalimat kalian itu ada kata kerjanya, berarti termasuk dalam verbal sentence. Nah, maka rumusnya pertama adalah subjeknya siapa. Kemudian pastikan harus bentuk kedua, verb to. Kemudian setelah verb to ini objek atau adverb. Dan berikutnya, kalau kalimat kalian itu tidak ada kata kerjanya, misalnya kita bahagia, aku bahagia, berarti termasuk dalam nominal sentence. Maka pastikan rumusnya sesuai nominal sentence yang sudah kalian pelajari. Yang pertama subjeknya apa, kemudian nah ini yang suka lupa itu adalah linking verb atau to be-nya ya. Nah ini pastikan kalian sudah betul ya, sudah ada to be-nya. Pakai was atau were. Dan setelah to be itu yang belakang bisa berupa adjektif atau noun atau verb selain kata kerja aktif.
Nah, begitu ya anak-anak, silahkan mencoba. Oke.